Abdul Muthalib bin Hashim merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Ia adalah kakek dari Nabi Muhammad SAW yang sangat dihormati oleh kaumnya, kaum Quraisy, karena kepemimpinannya yang bijak, kehormatan nasabnya, dan kisah-kisah legendaris yang melekat pada dirinya. Di antara kisah terkenalnya adalah penemuan kembali sumur Zam-Zam dan peristiwa serangan pasukan bergajah yang menjadi latar kelahiran Nabi akhir zaman. Nama Abdul Muthalib tidak dapat dilepaskan dari sejarah Makkah dan Ka'bah. Perannya sebagai penjaga rumah suci dan pemimpin masyarakat kaum Quraisy meletakkan dasar bagi penghormatan spiritual terhadap Ka'bah yang nantinya diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam misinya yang mulia. Nama asli Abdul Muthalib adalah Syaibah bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murroh, bin Ka'ab, bin Luqay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadhor, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudhor, bin Nizar, bin Mak'at, bin Adnan. Dari jalur ini, Abdul Muthalib merupakan keturunan langsung dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam melalui keturunan Adnan. Nama Abdul Muthalib merupakan julukan yang diberikan oleh kaum Quraisy. Ketika Hashim, ayah Abdul Muthalib, wafat di Yasrib, Syaibah masih kecil dan tinggal bersama ibunya, Salma binti Amr dari Bani Khazraj. Setelah beberapa tahun, Al-Muthalib datang ke Yasrib untuk membawanya ke Makkah. Masyarakat yang melihat anak kecil tersebut menyangka ia adalah budak milik Al-Muthalib, sehingga mereka memanggilnya Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Julukan itu kemudian melekat sampai akhir hayatnya. Abdul Muthalib berasal dari keluarga Bani Hashim, salah satu klan paling mulia dari suku kaum Quraisy. Nasabnya yang tinggi serta hubungan darahnya dengan para pemimpin kaum Quraisy menjadikannya sebagai tokoh penting dalam perpolitikan, spiritualitas, dan tradisi Makkah. Nasab ayah, Hashim bin Abdi Manaf. Hashim adalah seorang saudagar terkenal dan tokoh terhormat kaum Quraisy. Ia dikenal sebagai orang pertama yang memulai perjalanan dagang kaum Quraisy ke Yaman dan Syam secara teratur, Safar As-Sita wa As-Saif. Hashim wafat ketika sedang berdagang ke Gaza, Palestina, dan dikebumikan di sana. Nasab ibu, Salma binti Amr. Salma adalah perempuan bangsawan dari Bani Khazraj, suku besar di Yasrib atau kota Madinah. Ia dikenal sebagai wanita yang cerdas dan menjaga garis keturunannya dengan penuh kehormatan. Setelah kematian ayahnya, Hashim, di Gaza, Palestina, Abdul Muthalib yang saat itu bernama Syaibah tinggal di Yasrib bersama ibunya, Salma binti Amr. Ia tumbuh sebagai anak yang santun, cerdas, dan kuat. Yasrib yang lebih tenang dari Makkah membentuk kepribadiannya yang teguh dan penuh perhitungan. Ia terbiasa berinteraksi dengan berbagai kabilah Arab yang tinggal di sana, termasuk Bani Khazraj dari garis ibunya. Abdul Muthalib kecil tidak mengetahui banyak tentang ayahnya. Namun, ia sering mendengar pujian-pujian tentang Hashim, seorang pemimpin kaum Quraisy yang sangat dihormati karena kemurahan hatinya dan peran strategisnya dalam perdagangan. Hal itu menumbuhkan rasa bangga dan identitas kuat dalam diri Abdul Muthalib sejak dini. Penjemputan oleh Al-Muthalib. Ketika Abdul Muthalib berusia sekitar 8 tahun, Al-Muthalib bin Abdi Manaf, adik Hashim, datang ke Yasrib untuk membawanya pulang ke Makkah. Ia menganggap bahwa anak dari Hashim yang wafat harus diasuh oleh keluarga besar kaum Quraisy agar mendapatkan pendidikan dan kedudukan sebagaimana mestinya. Salma awalnya menolak. Ia tak ingin putranya yang masih kecil dibawa ke kota besar yang keras dan penuh intrik. Namun, setelah diyakinkan bahwa Syaibah akan mendapat kehormatan sebagai putra pemimpin kaum Quraisy, Salma akhirnya mengizinkan. Dalam perjalanan ke Makkah, Syaibah menaiki unta bersama pamannya. Ketika mereka sampai di Makkah, penduduk yang melihatnya menyangka bahwa anak itu adalah budak baru milik Al-Muthalib, dan mereka pun menyebutnya Abdul Muthalib. Julukan itu bertahan hingga dewasa dan dikenal luas di seluruh jazirah Arab. Kehadiran Abdul Muthalib di Makkah disambut dengan berbagai pandangan. Sebagian besar kaum Quraisy merasa bahwa ia tidak sepadan dengan keturunan Hashim lainnya karena besar di Yasrib, jauh dari tradisi kaum Quraisy. Namun perlahan, reputasinya mulai tumbuh. Ujian status dan hak waris. Setelah wafatnya Al-Muthalib, sebagian kaum Quraisy meragukan hak Abdul Muthalib atas warisan ayahnya,
Hashim. Ia sempat mengalami masa sulit dalam mempertahankan posisi sosialnya, karena hanya memiliki sedikit dukungan kerabat. Namun, tekad, kecerdikan, dan moralitasnya yang tinggi membuat orang-orang mulai menghormatinya. Abdul Muthalib dikenal sebagai orang yang tenang namun tegas. Ia tidak tergesa-gesa mengambil keputusan dan sangat hati-hati dalam berpolitik di tengah masyarakat kaum Quraisy yang penuh dinamika. Ia banyak belajar dari tradisi-tradisi suku Arab dan juga sejarah Ka'bah serta para penjaganya. Menjadi pemimpin kaum Quraisy. Secara perlahan, Abdul Muthalib mendapatkan kepercayaan dari kaumnya. Ia dikenal karena kemurahan hatinya, kebijaksanaan dalam menyelesaikan konflik, dan kedekatannya dengan tempat suci, Ka'bah. Salah satu titik balik penting adalah saat ia bermimpi tentang sumur Zam-Zam, yang telah lama hilang keberadaannya. Penemuan kembali sumur tersebut menjadi momen yang mengukuhkan statusnya sebagai penjaga warisan suci dan tokoh utama kaum Quraisy. Setelah melewati masa-masa sulit akibat keraguan sebagian kaum Quraisy atas statusnya, Abdul Muthalib mulai menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang luar biasa. Ia dikenal karena keberanian dan kewibawaannya, serta sikapnya yang sangat menghormati Ka'bah. Meski awalnya tidak memiliki banyak saudara atau pendukung, namun perilaku santun dan adilnya membuat perlahan-lahan ia memperoleh simpati kaum Quraisy. Abdul Muthalib menunjukkan kepemimpinannya dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan. Ia melanjutkan tradisi dagang keluarga Bani Hashim ke Syam dan Yaman. Sosial. Ia dikenal sebagai dermawan, sering memberi makan kepada orang miskin, terutama saat musim haji. Politik. Ia pandai meredam konflik antar suku di Makkah yang sering terjadi karena perebutan hak istimewa dalam pengelolaan Ka'bah. Dalam waktu tidak lama, Abdul Muthalib diakui sebagai Sayyid kaum Quraisy, atau pemuka tertinggi mereka. Ia memperoleh posisi terhormat sebagai penjaga Ka'bah, Sikoyah dan Rifadah, dua tanggung jawab penting dalam melayani jamaah haji. Sikoyah adalah tugas menyediakan air minum bagi jamaah haji, sedangkan Rifadah adalah tugas menyediakan makanan bagi para jamaah haji yang miskin. Abdul Muthalib menjunjung tinggi prinsip keadilan. Ia menjadi tempat mengadu bagi banyak orang. Ia menyelesaikan perkara dengan lembut tapi tegas, dan sangat dihormati karena tidak pernah menjatuhkan seseorang tanpa alasan yang sah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa kaum Quraisy menyebutnya sebagai pemilik dua cahaya, An-Nurain, karena kemuliaan nasab dan kemuliaan akhlaknya.